pandangan saya adalah dengan adanya potensi resesi di tahun 2023, jujur kalau di bidang investasi, saya sih nggak takut, nggak serem kalau di bidang investasinya ya. Karena mungkin itu malah bisa menjadi kesempatan emas nih bagi para investor. Tapi yang saya lumayan serem itu mungkin lebih dari sektor realnya. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing, Yunabung Seluruh Saham, dan terakhir dari Formula Mencari Investasi Saham Terbaik yang diterbitin oleh Gramedia. Nah, pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal pilihan investasi saat menghadapi potensi krisis tahun 2023. Dimana sebenarnya gimana sih sudut pandang kita sebagai seorang investor? Nah, kalau dari saya, disclaimer nih, saya ngebagi aset itu menjadi dua kelas. Satu, risk free investment yang harga pokoknya itu tuh istilahnya tetap dia tuh istilahnya naik setiap bulan. Contohnya adalah misalnya peer-to-peer lending, kita kan berdasarkan bunga harga pokoknya akan naik turun. Atau misalnya deposito BPR, deposito bank konvensional, atau juga misalnya reksadana pasar uang, itu kan setiap hari istilahnya harganya naik. Itu saya nyebutnya adalah risk free investment. Yang kedua adalah premium risk investment. Nah, itu tuh istilahnya yang instrumen investasi yang harganya itu naik turun setiap hari. Kayak misalnya saham, emas, terus juga misalnya cryptocurrency, bisa juga forex, itu kan harganya naik turun ya setiap hari gitu. Nah, kita bakal bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Mungkin pertama saya pengen bahas dari risk free investment dulu, dari peer-to-peer lending. Menurut saya ini adalah garda terdepan yang bakal ke impact duluan sampai terjadi krisis di tahun resesi alias pelemahan ekonomi di tahun 2023. Kenapa? Karena di peer-to-peer lending itu tuh kita biasanya ngedanain perusahaan-perusahaan yang istilahnya notabene UMKM lah gitu ya. Nah, dengan kenaikan BBM sekarang, harga bahan pokok semua pada naik, itu dan daya beli biasa turun kalau harga barang naik kan, itu biasanya bakal ke impact duluan. Dan juga suku bunga naik, kalau misalnya mereka ada kredit ke bank juga, itu cicilannya otomatis langsung bertambah biasanya kalau mereka nggak pakai syariah. Nah, ini menurut saya garda terdepan yang bakal ke impact duluan. Kalau bagi saya pribadi, disclaimer on, mungkin ini adalah proporsi investasi yang mulai kita bisa konservatifkan atau kita kurangi lah bagi saya pribadi ketika krisis itu mendekat atau resesi itu mendekat, karena dia bakal paling impact kena duluan. Yang efeknya biasanya tuh ke gagal bayar, ya amit-amit sih, semoga masih aman aja. Nah, yang kedua adalah soal pasar uang nih. Kayak misalnya kita ngeliat soal deposito BPR, deposito bank konvensional, ada juga reksadana pasar uang. Nah, untuk instrumen-instrumen ini malah menarik loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya saat ini nih suku bunga naik, walaupun suku bunga naik ini bukan karena penguatan ekonomi tapi untuk ngehalang lajunya inflasi. Tapi biasanya bunga-bunga dari deposito, BPR maupun konvensional plus reksadana pasar uang itu malah returnnya malah meningkat karena suku bunganya naik dan jaminan LPS-nya naik. LPS itu udah naik loh jaminannya, kalau BPR tuh dari 6% ke 6,25 sekarang kalau salah. Kalau misalnya jaminan LPS untuk bank konvensional pun kalau nggak salah tuh juga udah naik 0,25% ya, basis alias 25 BPS gitu. Malah menarik sebenarnya. Ini yang kedua nih, kita ngomongin soal pasar uang. Nah, yang ketiga, kalau kita ngomongin soal obligasi, biasa tuh kan kalau obligasi di masyarakat tuh FR ya kalau di bank. Menurut saya dengan tren kenaikan suku bunga pada saat ini, tahan dulu belinya istilahnya, karena kalau misalnya suku bunga naik, biasanya harga obligasi di pasar sekunder itu turun. Jadi istilahnya sebagai investor, bagi yang Bapak Ibu mau beli obligasi contohnya FR di pasar sekunder, itu bisa wait dulu, istilahnya bisa tunggu dulu sampai kira-kira suku bunga itu mentok ke atas, udah nggak naik-naik lagi, baru bisa melakukan pembelian. Karena nanti bakal dapat harganya lebih murah. Kalau harganya lebih murah, yieldnya otomatis itu bisa lebih tinggi. Nah, kalau patokannya gimana? Sekarang itu kalau misalnya saya liatin berdasarkan historinya, dari suku bunga kita berubah jadi 7 repo days, itu tertingginya tuh di 6%.
Nah, kira-kira kalau udah mendekati BI rate-nya itu udah mendekati 6%, barulah istilahnya momen yang mulai tepat untuk nyicil obligasi kayak model-model FR yang harganya tuh di secondary market. Nah, itu untuk risk free investment. Yang kedua, gimana strateginya untuk instrumen-instrumen di premium risk investment. Bagi saya kalau di kripto nggak terlalu ngaruh, kayaknya dia udah punya pasar sendiri yang nggak terlalu ngaruh sama yang lain menurut saya saat ini. Kedua, kalau saham nih, nah saham mulai menarik nih, karena dia kan istilahnya mungkin rada key impact nih dengan adanya resesi, karena backnya saham itu kan perusahaan gitu ya. Nah, justru bagi saya, kalau strategi kita dalam menghadapi potensi resesi, bagi Bapak Ibu yang mau investasi saham, malah mungkin bisa menjadi kesempatan emas. Karena kalau misalnya harga saham pada turun, justru bisa menjadi momen bagi kita semua untuk ngerok saham atau nyerok saham di harga yang rendah. Cuman ini juga bisa menjadi pedang bermata dua nih, karena bagi saya nggak ada yang bisa tahu kapan harga saham itu terendah. Nggak ada yang bisa tahu tuh kapan dan di berapa sih harga saham itu terendah. Yang bisa kita lakuin sebagai investor adalah yang menurut saya paling realistis, kita pecah strategi pembelian kita. Daripada kita gambling, masukin semua istilahnya all in di satu titik, lebih baik kita kalau strateginya beli saham itu dicicil. Oh, dia mulai turun nih 10% dari harga tertinggi, ya cicillah kecil, misalnya 5% dari portofolio gitu, dari yang seharusnya dibeliin. Dia mulai minus 30% dari harga tertingginya. Nah, kita mulai beli lebih gede lagi, misalnya 10%, dia minus lagi nih 50%, mungkin bisa beli lagi 20% dari nilai yang harusnya diinvestasiin ke saham tersebut gitu. Jadi semakin ke bawah sih bagi saya seharusnya semakin agresif dan duitnya disiapin dari awal. Jangan all in terus udah dia turun lagi kita kelabakan, duitnya udah habis. Gitu sih menurut saya strateginya kalau Bapak Ibu mau investasi injek ke saham langsung. Kalau untuk emas, biasa ketika bumi gonjang-ganjing itu harga emas itu naik ya. Tapi saat ini harga emas itu kayaknya lagi sempat koreksi nih dari dulu kan hampir 1 juta, sekarang lagi lumayan koreksi. Biasa sih, tapi kalau emas ketika bumi gonjang-ganjing dia biasanya kecenderungannya adalah naik. Walaupun ya gak ada yang bisa mastiin, di investasi siapa sih yang bisa mastiin gitu. Oke. Mungkin demikian dari saya. Tapi sebelum saya tutup, mungkin saya pengen menyampaikan istilahnya pandangan saya ya. Pandangan saya adalah dengan adanya potensi resesi di tahun 2023, jujur kalau di bidang investasi, saya sih nggak takut, nggak serem kalau di bidang investasinya ya. Karena mungkin itu malah bisa menjadi kesempatan emas nih bagi para investor. Tapi yang saya lumayan serem itu mungkin lebih dari sektor realnya. Karena biasanya dengan adanya resesi dan perlambatan ekonomi itu lumayan amit-amit sih pada istilahnya layoff itu besar. Istilahnya banyak orang yang bakal dipecat. Amit-amit. Mungkin saya lebih takut kesananya sih. Dan amit-amit juga sampai keadaan negara itu kurang baik. Kita berdoa lah semoga keadaan negara itu juga bakal tetap adem tentrem gitu ya. Jangan sampai ribut-ribut lah gitu. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852
8826187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.